Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Selamat berjumpa santriwati Qudusiyah Putri, khususnya kelas 8 MTS. Kali ini kita akan memberikan materi masih pada pelajaran nahwu sebagai tambahan, karena nanti mungkin setelah kita kembali ke madrasah setelah libur lebaran, waktunya akan sangat tersita karena kita banyak agenda kegiatan di Qudusiyah Putri, sehingga untuk mengejar target khatam, saya akan sampaikan materi lanjutan Nahwu Alfiah Ibnu Malik juz 1. Oke, langsung bisa disimak di kitabnya, bisa dibuka di bab kana wa akhwatuha sambil disiapkan buku catatan untuk mencatat materi. Bagi yang ketinggalan nanti bisa di pause atau mungkin di screenshot untuk ditulis ulang supaya tidak tertinggal untuk materinya. Oke, langsung saja kita akan mulai materi kana wa akhwatuha. Untuk kali ini saya akan membacakan kemudian menerangkan tanpa memaknani. Untuk makna gandulnya nanti akan saya berikan ketika sudah masuk pasca libur lebaran. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa akhwatuha. Tarfa'u kanal mubtada isman wal khobar tansibu ka kana sayyidan umar ka kana dollaba ta'adduha asbaha amsa wa soro laisa zala bariha fati awan fakka wa hadil arba'a lishibinafin awinafin musba'ah wa misluka nadama masbuqan bima ka'atimatum tamusiban tilhama wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairul madimin ustumila. Sebelum kita membahas lebih jauh soal kana wa akhwatuha, kita akan mulai dari menjelaskan tentang apa itu amil nawasih. Berarti ini kita membahas soal amil nawasih. Apa itu amil nawasih? Amil nawasih adalah amil yang masuk pada susunan mubtada dan khobar yang merusak i'rab dari mubtada dan khobar. Jadi mubtada dan khobar itu seperti yang sudah kita ketahui pada bab ibtida'. Hubungan i'rabnya adalah mubtada rofa, kemudian khobar juga rofa. Nah, ketika ada amil nawasih itu maka hubungan i'rab tadi yang sama-sama rofaknya itu menjadi berubah, ya. Salah satunya atau bahkan kedua-duanya nanti tidak lagi rofa. Secara umum amil nawasih ini kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kita sebut sebagai nawasih sugro. Apa itu nawasih sugro? Nawasih sugro itu adalah nawasih yang hanya merusak i'rab dari salah satu mubtada atau khobar. Berarti korbannya kalau tidak mubtadanya ya khobar. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha. Kemudian yang kedua adalah inna wa akhwatuha. Kita ambil contoh sebelum ada nawasih, yaitu zaidun qaimun. Di sini zaidunnya dibaca rofa, dhammah isim mufrad, qaimun juga sama dibaca dhammah, dibaca rofa, dhammah isim mufrad. Ketika kemasukan kana, maka di sini qaiman yang tadinya qaimun menjadi qaiman. Berarti yang tadinya rofa dhammah sekarang menjadi nasab fathah. Kemudian pada kasus inna, di sini yang tadinya zaidun rofa dhammah menjadi zaidan nasab fathah. Nah, ini namanya amil nawasih sugro. Nah, nanti akan kita breakdown di babnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita ada nawasih kubro. Apa itu nawasih kubro? Kalau tadi nawasih sugro itu hanya merusak salah satu atau korbannya, kalau tidak yang mubtada'nya ya khobarnya. Untuk yang kubro maka kedua-duanya baik mubtada' dan khobar yang tadinya rofa berubah menjadi nasab. Contoh yang sama, pada kasus yang sama, yaitu pada zaidun qaimun, ini mubtada' utawi zaid, qaimun iku wong kang ngadeg. Nah, ketika di sini ada donna, maka yang tadinya zaidun rofa, qaimun rofa menjadi zaidan qaiman nasab
fathah, nasab, fathah. Nah, ini yang dimaksud dengan nawasih. Jadi adanya nawasih di sini menjadikan i'rab mubtada khobar yang tadinya sama-sama rofaknya menjadi salah satunya bisa jadi nasab atau bahkan kedua-duanya berubah menjadi nasab. Oke, setelah tadi kita jelaskan soal apa itu pembagian dari amil nawasih, bahwasanya ada yang sugro, ada yang kubro. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu kita masuk ke bagiannya kana wa akhwatuha. Nah, untuk pengamalan atau amal dari kana wa akhwatuha itu sudah sangat kita kenal dulu ketika di kelas 7 di kitab Julumiyah, tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu merafa'kan mubtada dijadikan isimnya kana wa akhwatuha dan menasobkan khobarnya mubtada dijadikan khobarnya kana wa akhwatuha. Di sini kita ambil contoh ya. Kanal amru ma'luman. Nah, dulunya al amru ma'lumun. Al amru utawi perkara, ma'lumun iku den kawerwi. Perkara itu sudah diketahui. Kemudian ketika masuk kana, maka mubtada, ya, mubtada di sini yang tadinya mubtada sekarang menjadi isimnya kana, ya, menjadi isimnya kana. Kana ono al amru opo, nah, menjadi isimnya kana. Al amru opo perkara, ma'luman yang tadinya ma'lumun, yang tadinya ma'lumun rofa menjadi khobarnya al-amru, sekarang menjadi ma'luman menjadi khobarnya kana. Jadi yang tadinya al-amru ma'lumun ketika masuk kana menjadi al-amru ma'luman. Nah, nanti bisa dikiaskan pada contoh-contoh yang lain. Untuk masalah pengamalan, bahwasanya kalau untuk kana kita tahu tadi tarfa'ul ism wa tansibul khobar. Nah, sekarang bagaimana dengan akhwatnya kana? Dalam bab pengamalan atau soal apakah akhwatnya kana ini tarfa'ul ism wa tansibul khobar secara langsung atau tidak, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu yang beramal tanpa syarat. Dalam artian langsung bisa tarfa'u wa tansibu. Berarti begitu ada mubtada dan khobar dimasuki akhwat kana yang pertama ini, maka otomatis langsung khobarnya menjadi nasab. Apa saja? Yang pertama ada dolla, di sini ada dolla, bata, adha, asbaha, amsa, soro, dan laisa. Berarti ada 7 akhwatnya kana di sini yang beramal tanpa syarat. Contoh kita ambil contoh di sini ada dolla zaitun jalisan. Dolla zaitun jalisan. Dolla zaitun jalisan. Di sini tidak ada persyaratan apapun. Zaitun jalisan kira-kira dulunya apa? Bisa ditebak ya. Dulunya apa? Zaitun jalisun. Dulunya rofa domah. Ya, zaitun jalisun. Kemudian ketika masuk dolla langsung otomatis berubah menjadi dolla zaitun jalisan. Ini untuk maknanya bisa dilihat. Dolla pada waktu siang, bata pada malam hari, adha pada waktu duha, asbaha pada waktu pagi, amsa pada waktu sore, soro menjadi laisa bukan. Baik kalimatnya dolla zaitun jalisan. Zaid duduk pada siang hari. Ini bata zaitun naiman. Kira-kira bisa menebak ya dulunya seperti apa. Sama seperti di atas. Kalau zaitun jalisan berarti dulunya zaitun jalisun. Kalau zaitun naiman berarti dulunya zaitun naimun. Begitu seterusnya. Berarti bata tinggal dimasukkan saja. Bata zaitun jalisa. Apa naiman. Bata sewengi-wengi. Nah, kalau dulu makna Jawa sewengi-wengi zaitun sopo zaid. Naiman iku wong kang turu. Nah, kalau diterjemah bebas ya zaid tidur pada malam hari. Adha zaitun qori'an. Bisa ditebak dulunya seperti apa ya. Zaitun qori'un. Nah, di sini perlu kita berikan penjelasan bahwa setiap ada makna opo itu belum tentu fa'il.
Maka dicek dulu apakah itu fiilnya tadi kana wa akhwatuha atau bukan. Kalau masuk kana wa akhwatuha, maka walaupun opo itu terkibnya adalah isimnya kana wa akhwatuha. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan oh ini fa'il. Ya, karena antara isimnya kana dengan fa'il bahkan dengan naibul fa'il pun maknanya juga sama opo. Nah, jadi dicek dulu fiilnya, dicek dulu fiilnya apakah ini mabni maklum atau mabni majhul atau apakah ini kana wa akhwatuha yang nawasih atau bukan. Sebelum menebak terkibnya. Untuk yang ke bawah bisa dicek sendiri maknanya, silakan dicari di kamus atau mungkin di Google Translator juga ada. Ya mungkin nanti sambil menebak-nebak kira-kira sebelum berubah menjadi musollian, mutolian, aliman, jahilan, kira-kira sebelumnya seperti apa. Nah, nanti bisa dicoba untuk menjadi pekerjaan tambahan, bisa sampai cek sampai berikan keterangan di sebelahnya sebelumnya atau aslinya. Kalau tadi dola zaitun jalisan aslinya zaitun jalisun, bata zaitun naiman aslinya zaitun naimun. Nah maka kalau asbaha zaitun musollian maka sebelumnya apa kira-kira. B juga zaitun mutolian sebelumnya apa dan seterusnya. Itu bisa buat keterangan tambahan untuk sampai mencoba untuk mengulik atau menemukan asal dari susunan ini sebelum kemasukan amil nawasih. Langsung untuk yang berikutnya, kalau tadi keluarganya atau saudaranya kana yang bisa beramal tanpa syarat. Nah, sekarang kita masuk pada yang bagian yang kedua, yaitu yang beramal bersyarat. Berarti harus ada embel-embel memenuhi sesuatu. Nah, apa saja? Di sini ada dua kelompok. Nah, yang pertama ada zala, bariha, fatiyah, infakka. Ini dalam satu kelompok mempunyai persyaratan yang sama. Nah, untuk maknanya selalu. Nah, kemudian ada yang kedua, kelompok yang kedua ada dama, maknanya selama. Nah, selama. Nah, untuk yang zala, bariha, fatiyah, dan infakka. Nah, ini persyaratan di sini adalah didahului nafi atau syibeh nafi, nahi dan doa. Nah, contohnya di sini ada zala. Di sini ada ma. Namanya ma nafi. Ma zala ora lebar-lebar. Zaitun sopo zaid. Rojian iku wong kang ngarep. Ya, zaid tidak putus-putus berharap atau zaid selalu berharap. Ma bariha. Di sini ada bariha didahului oleh ma. Nah, zaitun katiban. Fatiha. Di sini ada fatiha didahului oleh ma. Nah, untuk keterangannya ma ini tidak kok selalu ma. Ini kan contoh untuk huruf nafinya. Ya, huruf nafinya bisa la atau mungkin nahi pakai lam atau la nahi. Nah, itu juga bisa. Nah, cuma di sini memang contohnya kebanyakan ma. Makanya dulu ketika jurumiyah langsung diberikan ma-nya, ma bariha, ma fatiha, man fakka, ma zala. Nah itu ternyata itu persyaratannya toh. Berarti memang harus ada nafi di depannya, ada nafi atau paling tidak sibeh nafi sebelum kalimat-kalimat tersebut. Nah sama, ma zala zaitun rojian. Nah, kira-kira dulu sebelum zaitun rojian kira-kira aslinya bagaimana? Nah, nanti sampean bisa kulik sendiri ya, sampean coba saya aslikan kira-kira benar atau enggak. Mungkin nanti akan saya cek ketika sudah masuk ada yang mengerjakan tidak yang untuk bagian ini. Ya ini hanya tambahan saja. Ya syukur-syukur ada yang mengerjakan sehingga kita akan bisa cek apakah sudah memahami materi ini atau tidak. Nah, kemudian tuh yang dama di sini persyaratannya didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Berarti ma yang bisa mengambil masdar dan mempunyai makna dzaraf. Contohnya tasaddaqtu ma dumtu hayyan. Nah, dumtu hayyan. Nah, ada dama di sini ma dumtu hayyan. Nah, ini ma-nya namanya ma masdariyah dzarfiyah. Berarti kalau hanya dama saja tanpa ada masdariyah dzarfiyah tidak bisa beramal. Di sini ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Ini tambihun
Yang pertama, zala bariha fati'ah dan infaka itu bermakna nafi aslinya. Zala hilang, bariha ya hilang, fati'ah infaka juga sama. Sehingga ketika didahului oleh nafi, maknanya berubah menjadi isbat atau positif yang tadinya adalah hilang jadi tidak hilang, selalu. Nah, makanya di sini maknanya kita globalkan saja, maknanya selalu atau tetap, menetapi pada satu perkara. Mazala zaitun rojian, Zaid selalu berharap. Ma bariha zaitun katiban, Zaid selalu menulis. Ma fatiha zaitun dohikan, Zaid selalu tertawa. Tapi enggak gila ini ya. Man fakka zaitun mutolian, Zaid selalu atau tetap selalu mutolaah. Nah, kalau dama tadi maknanya selama. Tasoddaqtu madumtu hayyan, tasoddaqtu sedekah sapa ingsun madumtu selagi langgeng sapa ingsun hayyan iku urip. Selama saya masih hidup saya akan bersedekah. Nah, itu makanya kalau untuk zala yang 4 ini zala bari'a fatiha infaka, adamanya menjadikan maknanya isbat atau positif yang tadinya tidak menjadi selalu. Kemudian yang kedua, masdariyah dzurfiyah itu mentakwil lafadz yang dimasuki dengan masdar dan dzaraf. Berarti maksud dari masdariyah dzurfiyah itu ma yang masuk kepada dama kemudian mengambil bentuk masdarnya. Nah, dama yadumu. Nah, di sini diambil dawaman. Kemudian ditambahkan muddata. Ini dzurfiyahnya. Dzurfiyahnya itu adalah makna waktu atau masa. Berarti masdariyah dzurfiyah itu berarti ada dua yang dilakukan. Pertama, dia memunculkan masdar dari lafadz dama yaitu dawam. Nah, kemudian yang kedua memunculkan makna dzurfiyah yaitu lafadz muddata. Contohnya di sini madama zaitun umpamanya. Harusnya di sini ada lanjutannya, cuma kita ambil yang pokoknya saja. Kita belajar mentakwil. Ya, dulu sudah pernah ketika di isim awal, cuma kita akan coba takwil lagi di sini. Madama zaitun. Nah, kita ambil contoh di sini ada madama zaitun. Nah, berarti ketika madama zaitun ini takwilannya adalah kita ambil masdarnya dama dulu yaitu dawaman, kemudian kita tambahkan mudah. Nah, lafadz zaitun yang tadinya rofa ketika dama jadi masdar maka menjadi jer. Jadi mudhof ilaihnya masdarnya dama. Menjadi muddata dawami zaitin. Nah, madama zaitun takwilnya menjadi muddata dawami zaitin. Nah, berarti kalau di sini coba sampai takwil. Tasoddaqtu madumtu hayya. Nah, madumtu ini takwilannya menjadi apa kira-kira? Nah, madumtu ini takwilannya menjadi apa kira-kira? Nggih. Langkah tadi pertama satu, tentukan masdarnya. Ini sudah ada bocorannya yaitu dawaman. Kemudian langkah yang kedua, tambahkan dorofnya atau makna dorfiyahnya, muddata. Kemudian nanti tu, nah ini kan rofa, dirubah ke jer. Nah, dirubah ke jer karena nanti menjadi mudhof ilaih. Tadi zaitun menjadi dawami zaitin. Berarti kalau tu kira-kira menjadi apa? Nah, silahkan nanti dicoba. Kalau bisa komentar saja di bawah. Nanti akan kita cek apakah benar atau tidak tebakannya. Oke, kita masuk pada keterangan berikutnya tentang amal kana wa akhwatuha pada selain segot fi'il madi. Sebagaimana tadi saya singgung di awal bahwasanya kana ini masuk kategori fi'il. Secara logika, fi'il itu harusnya punya tasrifan. Dalam bab tasrifan, kana wa akhwatuha itu ada dibagi dua. Yang pertama masuk kategori ghairu mutasarrif. Dalam artian tidak bisa ditasrif. Yang kedua ada mutasarrif. Dalam artian punya atau bahasanya punya segot atau bentuk selain fi'il madi. Kalau yang ghairu mutasarrif tadi saya ulangi, hanya punya satu segot saja atau bentuk yaitu fi'il madi. Nah, di sini ada laisa yang kemudian yang kedua ada dama. Walaupun tadi dama itu punya kiasan
Ya. Tapi apa itu yang bisa beramal tarfaul isma wa tansibul khobar. Sekali lagi yang bisa tarfaul isma wa tansibul khobar itu hanya segot fi'il madi. Nah, maka sini hanya punya satu bentuk segot yaitu fi'il madi. Dalam artian yang bisa beramal hanya segot madinya. Kemudian yang kedua yang mutasorif di sini berarti mempunyai segot atau bentuk selain fi'il madi, dan bentuk-bentuk tersebut itu bisa beramal sebagaimana fi'il madi. Berarti bisa tarfa'u watan sibu. Yang pertama ada nakisut tasrif dalam artian apa itu madi mudhari isim fa'il. Berarti yang bisa beramal itu madi mudhari isim fa'ilnya. Kemudian apa saja? Ada zala, bariha, fati'a, dan infakka. Mau itu dia pada segot madi, mudhari maupun pada isim fa'il, untuk bisa tarfa'watan sibu maka persyaratan didahului oleh nafi atau syibh nafi itu masih tetap berlaku. Ya enggak kok berarti kalau pindah segot terus syaratnya hilang, enggak. Syarat ini akan selalu bersama dengan 4 kalimat ini. Contohnya di sini kita kasih contoh perubahan pada fi'il mudhari. Zala menjadi yazal wala tazal rojian. Ini fi'il mudhari cuma di sini nahi, kita pakai nahi ya. La tazal rojian. Ojo lebar-lebar ya, ojo lebar-lebar sapa sih rojian iku wong kang ngarep-ngarep. Jangan berhenti berharap. Kalau sudah berusaha ya tinggal kita berharap semoga diberikan pemahaman. Yang penting ada usaha dulu ya. Jangan berharap tapi nggak ada usahanya. Halu itu namanya. La tabluh rohiman, dan seterusnya di sini ya. Dari sini zala ternyata selain bentuk madinya segot madinya, ternyata bentuk yang lainnya contoh sini mudhari maupun nanti isim fa'il itu juga bisa beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kemudian berikutnya yang tamut tasrif atau yang tasrifannya sempurna. Baik di sini selain fi'il madi itu saja ada mudhari, amr, ada nahi, masdar, isim fa'il. Nah, apa saja? Ada kana, dolla, bata'at, ha, asbah, amsa, dan soro. Mungkin di sini nggak saya tulis. Berarti kalau di sini ada fi'il mudhari'nya, maka otomatis nahinya juga ada. Karena nahi itu ya fi'il mudhari' kemasukan huruf nahi, bisa la nahi atau lam nahi. Karena dolla, bata'at, ha, asbah, amsa, dan soro itu pada segot-segot ini bisa beramal layaknya fi'il madi. Nah, kita ambil contoh di sini, kita ambil satu ya kana menjadi fi'il mudhari' yakunu zaidun mualliman. Tadinya zaidun muallimun menjadi yakunu zaidun mualliman, merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Kemudian di sini ada nahi la takun, ada asnya yakunu kemasukan lanahi la takun, ojo ono sopo siro jahilan iku bodoh, janganlah jadi orang yang bodoh. Kun, nah ini yang fi'il amarnya, kun ono sopo siro mualliman iku guru, jadilah kamu seorang guru. Ada yang masdarnya kaunun, yasurruni kaunu zaidin mualliman, yasurru bungahake ni ing ingsun apa kaunu zaidin anane zaid mualliman iku seorang guru. Wama kullu man yubdil basasata kainan. Nah, ini adalah isim fa'il kainan. Nah, tidaklah setiap orang yang memperlihatkan senyum atau muka manis kepadamu itu kamu anggap sebagai saudara. Bisa jadi ada udang di balik tepung. Itu untuk masalah tasrifan. Jadi memang ada yang ghairu mutasorif, ada yang mutasorif, ada yang nakis tasrif, ada yang tamut tasrif. Untuk keterangan tambahan kita ambil di sini bahwa istilah mutasorif, nah di sini ya, istilah mutasorif dalam bab kana wa akhawat itu bersifat nisbi. Nisbi itu maksudnya tidak kok ya seperti yang kita bayangkan ada fi'il madi sampai dengan isim alat atau zaman makan bahkan ada isim alatnya. Ya. Karena pada dasarnya karena ada fi'il yang
yang nakis, maka perubahan segot atau bentuk tidak bisa mencakup semua segot yang ada. Kalaupun ada, itu tidak bisa beramal semuanya. Jadi mutasorif di sini bukan mutasorif ala-ala sorob, ya ala-ala sorob yang fi'il madi, fi'il mudhari, apa itu ada masdar, mim, masdar ghairu mim, ada masdar mim dan seterusnya. Jadi mutasorif di sini itu adalah segot-segot yang memang bisa beramal selain pada bentuk madi. Kita lampirkan jadwal untuk tasrifan atau bentuk yang bisa beramal dari kana wa akhwatuha. Nah, silakan bisa disimak, bisa ditulis. Nah, ini ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar. Nah, karena memang kadang kalimat itu mempunyai dua bentuk masdar. Ada yang masdar yang umum dipakai dan ada yang masdar yang sesuai dengan segot atau sesuai dengan wazannya. Nah, di sini ada fi'il mudhari, fi'il amar, masdar, masdar lagi ada isim fa'il. Nah, untuk tadi nahinya di mana, Kang? Nahinya itu ya tadi fi'il mudhari tambahi adat atau nahi saja. Nanti dia otomatis menjadi fi'il nahi. Nah, bisa disimak, di screenshot atau sampai tulis untuk memudahkan. Nanti tinggal dipraktekkan pada contoh-contoh yang lain. Oke, kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan nanti ditelaah lebih baik materinya, kita ulang lagi. Tadi keterangan yang sudah saya sampaikan mungkin ada yang terserimpet bahasanya atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya di kolom komentar juga boleh, atau mungkin juga ketika nanti kita bertemu dalam kelas, kalau ada yang masih mengganjal atau masih janggal bisa ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Walafu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.